Kelihatan, saya kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 11 TAV semuanya. Iya, semuanya sudah istirahat ya. Iya, semangat dan ceria ya. Iya, baik. Mas Excel silakan dipimpin berdoa dulu, Mas. Amin ya robbal alamin. Baik. Sebelumnya bajunya yang belum rapi dirapikan dulu. Ujung baju masukkan celana. Yang belum rapi bajunya dirapikan dulu. Semuanya Mas, topinya dilepas dulu saat di ruang kelas. Dirapikan dulu. Bajunya yang belum rapi dirapikan dulu. Baik, saya cek absen dulu ya. Afsan Syafriansyah. Keluar. Oh, keluar ya. Ahmad Royhan, Syamsul Mu'arifin, ya. Alvin, Anim, ya. Chandraji, gak berangkat. Ada izin? Dewandra. Chandraji kan kemarin ikut pembelajaran. Gak ada izin ya? Oh, sakit. Dewandra, Dewi Putri, Dwi Arianto, Eva, Excel Rahma, ya. Hatta Dinejat, ya. Henry Siswanto, BK, Hidayat Dava, iya. Ivan Tolib. Yo, yang bilang BK terus siapa orangnya di sini? M. Ardianto. Kenapa Mas? Terlambat, tutup itunya lagi. Bajunya rapikan. Iya. Kenapa terlambat, dari mana? Di apa? Dihukum karena sering nggak berangkat. Ya, makanya jangan berangkat terus ya. Ya, nanti tidak usah naik kelas ya. Loh, sebentar belum selesai. Bajunya rapikan. Sudah dihukum sama Pak Lutfi? Ya. Yang bajunya rapi boleh duduk, yang belum rapi tidak boleh duduk. Ya, kenapa Mas? Sebentar. Kenapa?
Ya, berdoa dulu. Berdoa sini, berdoa sini. Berdoa kok kowe. Ya sana. Ardianto, Eka Putra, Marshall, Sofi magang, Zaki Sirojul. Oh, Zaki topinya dilepas. Yang pojok bisa duduk di depan sini biar ada temannya. Sini. Mahasena. Lah sini aja, sini depan. Ya. Dari mana, Mas? Hah? Dihukum, kenapa dihukum? Gak berangkat. Lah kenapa gak berangkat? Kesiangan. Sudah dihukum sama siapa? Wali kelas atau BK? BK sudah dihukum. Ya sekarang karena kamu terlambat, berdoa dulu di sini. Berdoa sini, madepnya sana. Jangan jauh-jauh, berdoanya sini. Ya. Apa yang didoakan? Kok cepat selesai? Yang berdoa boleh duduk, yang belum enggak boleh. Saya enggak tahu kamu berdoa apa tadi. Berdoa, Mas, berdoa. Lah ya berdoa sebenarnya. Berdoa gitu bagaimana ya, Mas? Berdoa tuh tangannya bagaimana gitu loh. Ngapain kamu? Loh. Ya, lain kali yang tidak tertib ya akan nanti berarti maju pertama. Ya. Mahasena Danu. Maulana Nurul Hakim. Milatul Maulidia. Ya. Nah, duduk depan sini. Ihwanuddin. Ini kok miring? Nurul Ilham Al-Ghifari. Zakian Mansur. Oh iya, ngomong. Yusuf Akil, Aditya Muzamil, Kalamun, Hizbullah, Rifki Maulana, sakit, Nabila, Nur Huda, iya, Raden Randu, Radika, iya, Rafael, iya, Satria Nasya, iya, Syekh Guntoro. Baik, seperti biasa nanti pelajaran bahasa Indonesia yang aktif menjawab akan mendapatkan tambahan poin. Ini siapa namanya tadi? Zaki, jangan ngomong sendiri Zaki, nanti tak suruh di depan berdiri loh. Ya, ngomong sekali, 2 kali diulangi lagi. Belakangnya siapa? Kalau Bu Guru lagi ngomong, jangan ikut-ikutan ngomong, paham? Ya, nanti tak suruh push up sini malahan ya. Ada nama yang belum saya panggil? Iya, baik. Pertemuan minggu lalu, Bu Maftuha sudah meminta kalian untuk praktik ceramah ya, sudah ya? Sudah. Ya, sudah. Ya, kemarin sudah pembelajaran mengenai teks ceramah. Kemudian kita juga sudah melakukan praktik ceramah ya. Nah, apakah ada yang masih belum dipahami? Ada? Dari pembelajaran teks ceramah ada yang belum dipahami? Paham semua ya? Intinya teks
teks ceramah itu apa? Iya, berbicara di depan umum, menyampaikan suatu informasi. Namanya siapa, Mas? Ya, Kalamun Ilham. Absennya nomor? Berangkatnya yang rajin, biar hafal nomor absennya. Nah. Baik, dapat poin ya. Baik, ada lagi kira-kira yang belum paham mengenai pembelajaran teks ceramah? Sudah paham semua, kemarin praktik juga bagus-bagus ya. Iya, bagus sekali. Nah, yang namanya anak SMK itu harus memiliki keterampilan berbicara di depan umum. Ya, SMK itu bisa SMK hebat. Coba yel-yelnya mana? Nah, SMK bisa, SMK hebat. SMK bisa hebat. SMK Futuhiyah profesional, berakhlakul karimah, berpengetahuan, terampil dan kreatif. Tepuk tangan. Iya, gitu. Anak SMK tuh harus serba bisa apa saja ya, setuju ya? Iya, baik. Baik, ini kita pada pertemuan kali ini akan mempelajari terkait tema teks proposal. Nah, ini tolong tingkat fokusnya harus lebih difokuskan lagi karena materi teks proposal agak berat ya. Paham ya? Karena materinya itu agak berat, teks proposal. Jadi setelah kemarin kita belajar keterampilan berbicara, sekarang kita belajar keterampilan menulis. Nah, keterampilan menulis. Nah, nanti kita akan menulis apa? Menulis yang namanya teks proposal. Akan tetapi nanti praktik menulis teks proposal itu ada di pertemuan minggu depan. Kali ini nanti kita akan menganalisis dari sebuah teks proposal. Nah, baik, ini pertemuan yang pertama. Selanjutnya, Mas. Nah, ya, mohon maaf saya harus memakai operator karena remote-nya itu hilang ya. Baik, bisa diamati pada tampilan salin dia. Ini PowerPoint namanya salin dia ya. Nah, salin dia. Salin dia itu bahasa baku, bahasa bakunya salin dia. Yang bahasa asingnya itu PowerPoint. Nah, Indonesianya salin dia. Nah, karena kalau kita belajar bahasa Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, itu ada pertanyaan. Pernahkah kamu mengadakan suatu kegiatan? Pernah apa tidak? Pernah apa tidak? Ya. Siapa yang satu kelas ini mengikuti kegiatan OSIS? Tunjuk, angkat tangan. Iya, Mbak Eva, Excel, terus siapa? Pandi. Ya. Pernah mengadakan suatu kegiatan? Pernah. Kegiatannya apa saja? Upacara. Selain upacara apa? Iya, 17-an, betul. Perayaan HUT 17 SMK Futuhiyah Republik Indonesia, ya kan? Di SMK Futuhiyah, ya. Nah, kira-kira misalkan OSIS mengadakan kegiatan. Misalkan ya yang kemarin pemilihan ketua OSIS. Nah, itu kira-kira hal semacam itu membutuhkan biaya tidak? Ya. Lah iya, dari sekolah itu butuh biaya tidak? Butuh. Kalau tidak butuh biaya, kamu mau yang menanggung? Lah iya kan ada sekolah mengeluarkan biaya. Nah, butuh biaya enggak? Pertanyaannya kan itu butuh biaya atau tidak? Nah, kemudian misalkan pelaksanaan lomba
17-an. Itu ada hadiah yang diberikan tidak? Nah, kira-kira kalau ada hadiah berarti membutuhkan biaya apa tidak? Butuh. Kalau butuh, makanya harus ada yang namanya proposal ya. Nah, selanjutnya coba perhatikan gambar berikut ya. Apakah kelihatan? Ya, kelihatan ya. Gambar yang di atas. Yang belakang siapa namanya? Hah? Ardi. Absennya nomor M. Ardianto. M. Ardianto. Tak kasih pengurangan poin. Ya. Kalau berbicara tidak ada alasan yang jelas, dikurangi poinnya. Ya, berarti 2 kali ngomongnya, poinnya dikurangi 2 kali. Nah, kurang 5. Nanti ngomong lagi, kurang 10 ya. Nah, lo kurang lagi. Ya. Gitu ya. Gambar yang paling atas gambarnya apa? Iya, peringatan Maulid Nabi. Nah, itu kira-kira di sebuah sekolahan. Kira-kira kalau peringatan Maulid Nabi itu butuh biaya apa tidak? Ada rencana kegiatannya tidak? Ada pembicaranya tidak? Ada pesertanya tidak? Ada, pinter-pinter semua. Ya. Nah, sekarang yang bawah. Yang bawah itu kira-kira itu apa? Kegiatan apa itu? Iya, lomba 17-an. Betul, Nabila sama Nabila Excel. Nabila Excel sama Mila. Apa? Oh iya, Rafael. Iya, nanti saya nilai. Siapa namanya? Marshall, ya, baik. Ya. Yang bawah itu lomba 17-an yaitu tarik tambang. Nah, kalau lomba tarik tambang itu kira-kira dapat hadiah apa tidak? Dapat. Berarti butuh biaya atau tidak? Butuh. Pinter-pinter. Lanjut, Mas. Kelihatan? Nah, ini ada gambar-gambar perempuan-perempuan cantik ini ya. Nah, biar yang laki-laki nggak ngantuk ya. Tapi nggak boleh dipandang lama-lama. Itu kira-kira gambar apa ya? Penelitian. Nah. Ya, sing paling banter sapa mesti ngomong? Excel. Oh iya, lah nanti yang keras suaranya ngacung ngono ya. Ya, gambar penelitian. Nah, kira-kira ada hal-hal yang diteliti itu, penelitian membutuhkan sebuah rancangan dan biaya atau tidak? Gitu. Misalnya, penelitian vaksinasi COVID-19. Nah, itu ada beberapa obat, ada percobaan, ada yang dijadikan percobaan. Itu kira-kira butuh peralatan tidak? Butuh bahan tidak? Butuh. Pastinya kalau butuh semua itu, yang paling penting adalah butuh dana atau keuangan. Ya, Marshall dapat lagi. Ya. Iya, tak catat. Marshall nomor berapa absennya? Lupa ya, nggak jadi. 25 Nurul Ilham. Oh, Marshall ini ya. Iya, nanti tak lihat semua. Lanjut. Ya,
Yang paling atas itu ada gambar. Ya, Hari Kartini. Absen nomor Zaki ya. Itu peringatan Hari Kartini. Biasanya dilaksanakan lomba seperti fashion show. Nah, atau lomba baju adat. Nah, baju adat ya. Nah, kira-kira itu hal semacam itu pasti membutuhkan hadiah. Kemudian ada rancangan hari, tanggal, waktu, ada juga yang namanya peserta. Nah, itu dibutuhkan yang namanya membuat atau mengajukan proposal. Lanjut. Nah ini. Nah, ini yang paling penting ini. Ya betul semua, dapat poin semua. Ya, sing ngacung Excel. Terus kae ya. Ya. Suhu paling banyak. Ya. Sing ngacunge ngono kurangi poinnya. Lah mau ngacunge piye? Ya, ini yang paling penting, ini biasanya berkaitan dengan pemerintahan. Ini paling penting, paling vital, dan pastinya harus ada yang namanya proposal. Nah, siapa tahu kelak dengan mempelajari proposal kalian tuh minimal punya basic untuk menulis, keterampilan menulis proposal. Siapa tahu kelak kalian bisa jadi pemborong DPR, nah misalkan pejabat. Nah, yang paling penting adalah pejabat yang berakhlakul karimah. Tidak hanya berpengetahuan tapi berakhlakul karimah. Nah, baik, kita kembali ke situ. Itu gambarnya adalah pembangunan jalan. Kira-kira di situ pasti harus ada yang namanya anggaran dana. Anggaran dana. Kemudian ada pesertanya, ada pekerjanya. Oh, pekerjanya itu kira-kira butuh bayaran atau tidak? Butuh material atau tidak? Butuh. Nah, maka harus diadakan atau dibuat yang namanya proposal untuk pengajuan dana dan kegiatan. Lanjut, Mas. Nah, ini salah satunya ada di sekolahan kita. Ya, betul ya. Tepuk tangan. Nah, bisa diamati ya, itu kepalanya masih Pak Muhlisin. Kalian mungkin belum kenal. Ya, itu kalau tidak salah sekitar tahun 2015. Ini koyoke transfer ke dunia dulu. Nah, ini yang terlambat itu ya, yang terlambat. Nah, yang di pojok sana yang terlambat. Nah, jadi ini dulu tuh tempatnya di sini. Ini adalah upacara penyerahan TA atau tugas akhir kelas 12 SMK Futuhiyah. Kalau tidak salah itu sekitar tahun 2015. Kalian belum ada di sini. Ini gedung yang di sini baru jadi. Itu ada pembuatan, ada juga TAV itu ya, sound system. Nah, kemudian ada itu apa ya? Nah, itu kalian yang lebih tahu nama-nama mesin-mesinnya ya. Ya, kebanyakan minum es bu gurunya ya. Nah, yang itu motor, kemudian ada yang mesin mobil, itu ada simulasi. Nah, kegiatan tugas akhir kelas 12 SMK Futuhiyah itu yang pastinya membutuhkan banyak biaya.
ada rencana kegiatan, ada peralatan yang harus dibeli. Nah, dibutuhkan. Maka dari itu harus disusun yang namanya proposal. Baik, lanjut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menganalisis isi daripada proposal. Selain isi ada sistematika, kebahasaan suatu proposal yang berkaitan bidang pekerjaan. Karena kita SMK maka akan nanti mempelajari proposal kegiatan. Lanjut. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu semuanya supaya siswa dapat menganalisis isi, sistematika, kebahasaan ya, suatu proposal yang dibaca dengan benar. Jadi nanti kalian akan saya minta untuk menganalisis isi, sistematika, kebahasaan dengan benar. Jadi jangan sampai salah ya. Yang kedua, siswa dapat menyimpulkan setelah dianalisis, kemudian siswa dapat menyimpulkan isi, sistematika, dan kebahasaan suatu proposal. Lanjut. Nah, manfaatnya untuk apa pembelajaran proposal itu? Manfaatnya yang pertama dapat digunakan untuk mengajukan atau mendirikan usaha. Yang kedua dapat digunakan untuk mengajukan tender. Tender itu apa? Kerjasama, betul, agak mendekati. Ya, yang menjawab kerjasama tadi siapa? Kalamun Ilham. Ya. Nah, tender itu maksudnya penawaran produk bisa. Promosi bisa. Aliansi promosi bisa, sudah dijawab Nabila. Nah, jadi misalkan saya itu punya sebuah proyek, saya punya perusahaan sound system misalkan, pembuatan sound system ya kan. Itu nanti saya bisa mengajukan tender, oh ini loh, sound system di saya cukup satu sound system dengan 1 kali 2 meter tuh harganya cukup dengan 500.000 misalkan. Nah, misalkan, nah jadi seperti itu. Itu namanya kita mengajukan tender. Yang ketiga dapat digunakan untuk mengadakan kegiatan. Mengadakan kegiatan seperti tadi pembangunan jalan, lomba HUT RI ya kan. Kelas meeting, pemilihan OSIS dan lain-lain. Selanjutnya. Nah, berikut ini contoh teks proposal. Nah, tadi kita sudah melihat beberapa gambar, kemudian ada tujuan proposal, manfaat proposal. Nah, ini ada contoh proposal. Contoh proposalnya yaitu proposal kegiatan di sini. Proposal kegiatan Isra Mi'raj di SMK Bina Bangsa tahun 2021. Ini merupakan judul proposal. Yang paling atas ya, itu judul proposal. Selanjutnya, sistematikanya atau strukturnya yang pertama ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah isinya apa? Ya, ini kelihatan nggak proyektornya, nggak kelihatan ya? Kelihatan. Oh, kelihatan. Iya. Nah, latar belakangnya dibaca, Zaki yang keras. Latar belakangnya dibaca yang keras. Kalau nggak segera baca nggak dapat poin. Yang keras, intonasinya yang baik. Ganti. Kalamun. Temponya kurang bisa didengarkan, Esel. Latar belakang peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad menunjukkan jalan yang menuju Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa agama Islam yang dipimpin dengan ajaran yang bersumber pada
Ya. Paragraf yang kedua dibaca Nabila. Demi akhlak yang mulia dari Nabi Muhammad SAW dan mengajarkan serta mengamalkan ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik, bisa didengarkan tadi ya? Ya. Jadi latar belakang di sini isinya adalah gambaran umum ya mengenai isi proposal. Itu latar belakang. Selanjutnya yang kedua adalah nama kegiatan. Jadi yang namanya suatu kegiatan harus ada namanya atau tema. Apa? Yaitu memperingati Isra Mi'raj dan melaksanakan kegiatan perlombaan anak-anak tingkat taman kanak-kanak TK atau sederajat. Dan seterusnya dan remaja. Nah, itu harus diberi nama kegiatan. Ya. Ya udah canggih operatornya ya. Selanjutnya, tema kegiatan. Nah, ini harus ada tema. Tema dan nama itu hampir sama. Kalau tema itu lebih spesifik ya. Dengan nama kegiatan tadi temanya harus ada. Temanya apa? Yaitu dalam memperingati Isra Mi'raj, mari kita wujudkan kreativitas muda-mudi Islam serta mewujudkan ukhuwah Islamiyah dan menanamkan akhlakul karimah. Yang keempat, tujuan kegiatan. Nah, tujuan kegiatannya itu diadakan untuk apa? Itu dijelaskan pada bagian tersebut. Selanjutnya yang kelima ini wajib ada penyelenggara. Di sini biasanya adalah panitia, susunan kepanitiaan. Nah, susunan kepanitiaan. Di situ kalau kalian menuliskan yang namanya proposal, bolehlah itu ditulis lampiran. Nah, semacam itu. Lanjut. Nah, ini pelaksana. Nah, ada panitianya. Ini sama dengan tadi ya. Nah, panitia penyelenggara terdiri dari anggota remaja Islam. Nah, siapa panitianya? Nah, biasanya di situ juga ada susunan panitia terlampir. Nah, selanjutnya, waktu dan tempat. Nah, ini yang wajib ya. Wajib tidak boleh terlewatkan ya. Waktu dan tempat ini vital. Acara ini insya Allah akan diselenggarakan pada hari Minggu 2 Juni tahun 2021. Nah, itu ada hari, tanggal, tahun, dan juga ada jam ya. Sasaran kegiatannya apa di situ? Seluruh siswa-siswi TK, SD, SMP. Nah, kita kemarin mengadakan lomba bulan bahasa. Itu sasarannya berarti nah, betul, seluruh siswa-siswi SMK Futuhiyah. Nabila dapat poin lagi. Nah, kenapa? Ya, yang kemarin lomba bulan bahasa. Nah, kemudian acara dan perlombaan. Nah, kemarin lomba bulan bahasa ada lomba apa saja? Lomba pidato, puisi, rebana, film pendek, debat. Mas, tolong ambil ke minum. Makasih ya. Baik, lanjut. Nah, ini ada sumber dana. Nah, ini kan contoh. Nanti dalam penulisan teks proposal yang namanya sumber dana itu harus ditulis berdasarkan kenyataan, realita, dan harus logis atau masuk akal. Misalnya, lah ya itu contoh, dari donatur berapa. Nah, misalnya alat tulis dan harus terperinci. Misalkan lomba voli ya. Anak OSIS mengadakan kegiatan lomba voli. Kira-kira harga bola voli itu berapa? Peralatan yang dibutuhkan apa saja? Misalnya ya. 1 bola voli. Bola voli itu harganya berapa? Yang bagus? 50.000 yang KW ya. Karena kita tingkatnya hanya tingkat SMK, belinya mungkin yang KW ya. 50.000 kali berapa? Beli bola berapa? 2. 50.000 kali 2. Nah, jadi dananya itu harus diperhitungkan secara rasional, harus logis, paham ya? Nah, tidak boleh misalnya wong beli bolanya KW kok harganya 250.000. Nah, itu tidak masuk akal, tidak boleh. Nah,
Ya. Kemudian misalkan yang namanya lomba voli pasti membutuhkan konsumsi ya. Nah, ya, konsumsi misalkan minum. Minum pesertanya itu ada berapa biasanya? Misalkan 30 tim. Nah, itu minuman 1 dus itu harganya berapa? Misalkan normanya 45.000 misalkan. Itu yang botol. Nah, kalau yang gelas itu sekitar 25. Nah, misalkan yang gelas 1 dus itu 25.000 ya kan? Tapi di situ ditulis 45.000, tidak boleh. Jadi perhitungan dana itu harus rasional dan logis atau masuk akal. Paham ya, Mas? Nah, sama saja misalkan kelak kalian jadi pejabat. Kalian menggelontorkan dana sekian miliar ke desa Sukamaju misalkan. Nah, membangun jalan atau betonisasi. Nah, ya kan betonisasi namanya ya. Habisnya sebanyak 12,5 miliar misalkan. Nah, itu seperti pembelian pasir, kemudian beli 1 molen dan isinya itu harganya berapa, alat-alatnya, itu harus rasional atau masuk akal. Sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi sampai korupsi, tidak boleh. Ya, jadi jangan dicontoh. Jika kalian jadi pejabat yang berakhlakul karimah. Nah, sesuai sekolah kita berbasic pondok pesantren Futuhiyah. Baik. Kemudian penutup. Nah, pada bagian penutup demikian proposal kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad kami buat. Harapan kami agar kegiatan ini mampu menjadi motivasi dan inspirasi. Motivasi agar generasi mendatang menjadi lebih baik. Inspirasi bagi seluruh umat Islam umumnya dan khususnya bagi generasi muda dan seterusnya. Nah, di sini pada bagian akhir nanti ada yang namanya halaman pengesahan. Di mana halaman pengesahan itu ditandatangani ya, betul Excel. Ditandatangani oleh ya kepala sekolah atau pihak yang meng-ACC ya kan. Kemudian ada panitia, ada tanda tangan panitianya juga, penanggung jawab kegiatan juga. Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, lanjut. Nah, pada pertemuan ini kita itu yang akan dipelajari terkait proposal adalah pengertian dan ciri-ciri proposal. Selanjutnya informasi penting dalam proposal kegiatan atau penelitian. Kelengkapan informasi dalam proposal, analisis isi, sistematika, dan kebahasaan proposal. Terakhir, penyusunan proposal karya ilmiah. Lanjut. Tulisannya nggak kelihatan ya? Pengertian proposal, coba dibaca, Anim. Nggak kelihatan, Eva, Putri. Iya. Rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Terima kasih Putri ya. Rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Jadi yang namanya proposal Nah, proposal itu merupakan rencana. Nah, dituangkannya dalam bentuk apa? Rancangan kerja. Iya, dapat poin Putri. Ya, nanti waktu mengerjakan ada yang dapat poin segitu. Kalau jawabannya betul semua. Baik, proposal itu bentuknya rencana tapi dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Paham ya? Nah, rancangan kerja itu ada apa saja tadi? Seperti contoh yang sudah kita lihat ya. Ada yang namanya latar belakang, pelaksana, peralatan yang dibutuhkan, panitia, judul, anggaran dana ya, dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan penyusunan proposal yang pertama dibaca, Raden.
Raden Mas Kanjeng. Ayo. Nggak kelihatan sebelahnya. Yang keras, yang keras. Yang atas, yang atas. Yang merah itu loh, Mas. Ya, siapa yang bisa mengartikan itu, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan langsung, poinnya 25 yang bisa menjelaskan itu. Eva? Ngantuk. Menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan. Tidak. Secara surat. Ya, hampir. Putri poin. Nabila apa? Lanjutkan. Mila. Anim. Kalamun. Gimana? Gimana? Tidak apa-apa, ya. Iya, surat dengan isi rancangan kegiatan hampir sama dengan Putri, dapat poin, ya. Jadi intinya, dengan adanya proposal itu kan bentuk rancangan kerja secara tertulis. Jadi itu dapat menyampaikan, misalnya, Eva ketua OSIS, dia mengajukan kegiatan lomba-lomba ke Bapak Hilmi. Bapak Hilmi itu adalah kepala SMK Futuyah. Eva tidak menjelaskan secara langsung, tapi secara tidak langsung, yaitu melalui apa? Proposal. Dari proposal itu Bapak Hilmi bisa membaca, oh ini kegiatan lombanya apa saja. Butuh, iya betul, untuk dikoreksi. Butuh biaya berapa saja. Jumlahnya totalnya berapa. Nah seperti itu. Jadi mampu menjelaskan secara tidak langsung. Yang kedua, mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan. Nah, kalau ada rancangan kerja, maka panitia itu ada patokannya. Oh, ini nanti yang harus dikerjakan apa saja, kan begitu. Nah, misalnya pengaturannya, misalnya pembagian tugas. Pembagian tugas untuk panitia. Oh, panitia yang bagian seksi perlengkapan harus di sana. Seksi humas harus di sana, misalkan harus menangani ini. Nah, seksi dokumentasi, oh ini nanti berarti yang keliling. Nah, mengambil dokumentasi. Nah, sekretaris harus apa dan sebagainya, menyiapkan undangan dan sebagainya, ya. Nah, itu gunanya. Yang selanjutnya, meyakinkan para donatur atau sponsor. Kemarin sekolah kita pernah mengadakan lomba voli ya. Nah, dan lomba voli kalian melihat tidak ada MMT dari sponsor. Ada donatur. Nah, kita diberi MMT secara gratis. Ya, secara gratis dari bank ada. Nah, itu diberikan secara gratis. Dan biasanya mereka itu juga sambil memberikan donatur berupa barang bisa atau mungkin uang. Ya, atau finansial. Nah, dari situ donatur itu kenapa? Karena nanti dengan adanya sponsor atau itu, nanti orang-orang atau peserta yang menonton maupun peserta lomba bisa melihat, oh Bank BNI, oh saya tak menabung di BNI aja. Nah misalnya sponsor, oh sponsornya itu MMT-nya dari Warung Ijo misalnya. Nah di situ ada tulisan Warung Ijo, namanya siapa? Warung Ijo Pak E misalkan. Warung Ijo Pak E lomba voli SMK Futuyah. Nah, oh nanti tak istirahat tak ke Warung Ijo Pak E misalkan seperti itu. Nah, itu sponsor iya sekaligus promosi. Nah, ya, jadi dalam proposal itu harus bisa meyakinkan donatur atau sponsor agar mau menyumbangkan, baik itu berupa barang, baik ya atau mensuplai baik berupa barang maupun finansial. Selanjutnya mendapatkan persetujuan. Nah, misalnya Eva ketua OSIS mengajukan proposal ke Pak Kepala, maka tujuannya adalah untuk mendapatkan persetujuan. Terakhir sebagai titik acuan. Oh, dalam proposal itu alatnya yang dibutuhkan ini. Nanti mau mengundang misalnya tausiahnya siapa ya?
Misalnya mumpuni ya misalkan. Nah, ustadzah mumpuni. Nah, itu biayanya berapa? Nah, itu ada patokannya, ada titik acuannya. Pesertanya nanti dapat snack apa? Misalkan. Snacknya apa saja? Jumlah pesertanya berapa? Nah, kegiatan ini tuh harus berhasil. Nah, itu jadi dinamakan sebagai titik acuan. Selanjutnya, jenis-jenis proposal dan struktur proposal. Lanjut. Nah, proposal berdasarkan bentuk ada formal, non-formal, dan semi-formal. Proposal berdasarkan tujuan penulis ada proposal acara, kerjasama itu tadi tender atau MOU tadi bisa. Permohonan dana itu ya pembangunan jalan, lomba di sekolah. Proposal kerja praktik itu seperti proposal TA, tugas akhir kelas 12. Proposal usaha, nah misalnya Excel punya usaha sound system terbesar di Jawa Tengah. Nah, ya misalkan ya Putri ya Nabila, Eva, Mila punya perusahaan elektronik terbesar misalkan. Itu ada yang namanya proposal usaha mengajukan, bisa ke donatur ya atau bisa dengan yang lainnya. Lanjut ya. Nah, ini ada struktur proposal kegiatan. Kita nanti akan mempelajarinya yang kegiatan. Karena kalau proposal penelitian itu biasanya anak SMA, ya, anak SMA. Karena kita SMK, maka kita mempelajari yang proposal kegiatan. Nah, kalau anak SMA proposal penelitian itu kan misalkan meneliti kodok, ya, meneliti daun-daun, nah, dan sebagainya. Struktur proposal kegiatan yang pertama dibaca, nih Mas, dibaca Mas. Yang pertama, ya, ya, lanjutnya kamu. Lanjutnya kamu Mas. Ya. Sebelahnya poinnya tak kurangi. Lampiran. Ya, ulangi, Mas. Jadwal kegiatan, susunan acara, rancangan anggaran, penutup, dan lampiran-lampiran. Iya. Nah, jadi itu yang namanya struktur proposal kegiatan. Ada halaman judul, latar belakang, itu sama ya seperti yang sudah kita bahas tadi. Tujuan kegiatan, nama, tema kegiatan, penyelenggara panitia, waktu, tempat kegiatan, peserta, sampai pada lampiran. Nah, lampiran di situ nanti ada lampiran kepanitiaan, ada ya. Terus ada lampiran anggaran biaya, juga misalnya biayanya butuh rincian yang banyak, itu masuk pada lampiran. Ya, ini memang proposal itu agak berat, jadi difokuskan ya. Meskipun bikin mengantuk, membuat kita mengantuk, tapi harus berusaha ya. Karena proposal itu agak berat ya. Nah. Tapi kalian harus bisa. Nah. Struktur proposal penelitian. Nah, seperti yang saya katakan tadi SMK itu kita nanti mempelajari kegiatan, yang penelitian itu anak SMA. Tapi kita juga harus tahu harus tahu strukturnya. Ada judul, halaman persetujuan, ada abstrak. Nah, dalam penelitian, proposal penelitian itu ada yang namanya abstrak, ada tujuan penelitian, ada tinjauan pustaka. Ya. Proposal penelitian itu tidak boleh ngarang dan harus didasari dengan ilmu pengetahuan secara ilmiah. Misalnya meneliti vaksinasi COVID-19. Nah, itu kan tidak boleh ngarang, ya kan? Harus tahu, oh obat ini, obat kimia ini kegunaannya untuk ini, efek sampingnya untuk ini. Nah, maka dari itu harus ada tinjauan pustaka. Harus berdasarkan dari kepustakaan atau jurnal. Berikutnya kerangka atau konsep dan hipotesis. Ini juga diperlukan karena proposal penelitian. Ada metode penelitian yang dipakai, metodenya apa? Selanjutnya jadwal dan lokasi penelitian. Nah, jadwal dan lokasi penelitiannya apa? Begitu. Ya, tempatnya di mana dan harus ada juga wajib lampiran. Selanjutnya
Kita akan menganalisis isi proposal dan juga menganalisis kebahasaan proposal. Lanjut. Unsur-unsur isi proposal ini sudah, lanjut. Nah, minggu depan ketika kalian menulis teks proposal, itu harus ada aspek-aspek yang disunting atau diperbaiki. Satu, ada ejaan. Yang namanya menulis ya, dalam bahasa Indonesia kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dan yang pasti menggunakan bahasa baku. Dan sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan edisi revisi 5. Sudah banyak sekali revisinya ya. Kemudian ada kebenaran konsep. Konsepnya tadi strukturnya sudah betul atau belum? Ada sistematika, ada tanda baca, ada diksi ya. Itu harus benar. Selanjutnya penyusunan proposal karya ilmiah, mengumpulkan data untuk proposal, menyusun kerangka. Lanjut. Syarat-syarat menyusun proposal harus sistematis, terencana, dan juga mengikuti konsep ilmiah, jelas dan dapat dimengerti. Yang namanya proposal diajukan ke orang lain harus jelas dan dapat dimengerti. Lanjut. Nah, berikutnya adalah tugas kelompok. Ayo, jangan ngantuk lagi, Mas. Nah, berikutnya adalah tugas kelompok. Kita akan belajar menggunakan kelompok ya dengan metode jigsaw. Ya, sudah pernah mendengar metode jigsaw? Itu nanti akan saya bagi kelompok ke dalam tim asal dan tim ahli. Ya. Ya, nanti ya. Tugas kelompok menganalisis teks proposal dari link berikut. Linknya sudah saya share di grup WA kelas ya. Iya. Itu silakan diakses. Kemudian pembagian kelompok. Peserta didik duduk berkelompok beranggotakan 1 sampai 4 orang. Ini namanya tim asal. Perhatikan, Mas. Disimpan dulu. Saya bagi kelompoknya, nanti tolong diingat-ingat nomor masing-masing. Ya. Baik, diingat nomor masing-masing. Sekali lagi saya bagi kelompok 1 sampai 4 orang, nanti tolong diingat nomornya masing-masing, ya. Bangunkan, Mas. Ya, baik saya ulangi, Mas, saya bagi kelompok diingat nomornya masing-masing. Paham? Ya. Mas, namamu siapa? Habis bangun tidur lupa namanya? Namanya siapa? Ilham Al-Ghifari. Ilham Al-Ghifari. Ya, absennya T nanti ya. Tidur. Ilham Al-Ghifari nomor 1. Diingat-ingat nomormu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Diingat-ingat ya. 1, 2, 3, 4. Nomor 1. Diingat-ingat ya. 1, 2, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ingat ya. Nomor, Mas. Nomor 1, nomor 2. Diingat-ingat ya. Nah, berapa nomormu? Ngelek sih. 2 ya. 1, 2. Nomor 3, nomor 4. Diingat-ingat ya. 1, iya podoe tangi turu wis. Anim aja sing tegas ngono ya. 1, 2, 3, 4. Diingat-ingat ya. Nomor 1, nomor 2. Diingat-ingat loh nomornya, Mas. 1, 2. 1, 2 ya. Berarti 3, 4. Mas. Nomormu berapa tadi? 2. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oh iya. 1, 2, nomor 3, nomor 4. Diingat-ingat nomornya ya.
berarti nomor 1, nomor 2. Diingat-ingat ya. Nomor 1. Iki mau berapa ya, Pak? 2. Berarti nomor 3. Nomor 3, nomor 4. Diingat-ingat nomornya ya. Kamu nomor 3, ini nomor 4. Paham? Ki pelajaran kok kaya ngene iki piye? Bangun. Saya ulangi. Saya berikan nomornya, diingat-ingat nomornya masing-masing. Tadi ini Putri 3, 1. Putri 1, Eva 2, kamu 3, ini 4. Ngalamun kesurupan. Aku tak celoke jinku kon mlebu ning kono. 3, 4. Nomor 1. Nomor 1 kamu ya. Kamu nomor 1. Ini nomor 2. Nomor 2 ya. Ingat-ingat nama kelompoknya, nomor kelompoknya. 1, 2. Berapa nomor 2 ya? Pas berarti pas. 1, 2, 3, 4. Ya kan? 3, 4. Nomor 3, nomor 4. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Paham ya? Baik, saya ulangi. Mas ambil ke apa? Penghapus. Terima kasih, ambil tangan kiri. Baik, jadi dalam metode jigsaw ini nanti kalian masing-masing akan sebagai delegasi perwakilan kelompok. Jadi ada tim asal dan tim ahli. Sekarang jam berapa? Jam berapa? 11.20. Oh, sudah 11.20. Ya, baik. Sampai mana tadi? Ini kelompok asalnya nomor 1 sampai 4. Tim ahlinya sesuai nomor bergabung, ya kan? Ini berarti kelompok asal, ya kan? Kelompok asal ini berarti 1 sampai 4 kelompok asal, ya. Kemudian nanti akan saya bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik, ya kan? Lembar kerja peserta didik untuk diisi. Jadi nanti yang nomor 1 bergabung dengan nomor 1. Yang nomor 2 bergabung dengan nomor 2. 3 dengan nomor 3, 4 dengan nomor 4. Paham ya? Nah. Baik, ini saya bagikan lembar kerjanya. 1 mejanya 1. Ya. Ya. Jadi silakan dibuka lembar kerja peserta didiknya ya. Nah, ini kalian mengerjakan sesuai dengan nomornya.
1 itu adalah sistematika Nah, teks proposalnya sudah saya bagi di grup ya. Nah, sudah saya bagi di grup teks proposalnya. Kemudian cara mengerjakannya, kalian masing-masing tadi masih ingat nomornya ya? Nomornya, nah, silakan sesuai nomornya, dikerjakan sesuai nomornya. Nomor 1 isi proposal. 1 kelompok cukup 1. 1 kelompok 1 sampai 4 itu 1 aja. Jadi silakan dikerjakan sesuai nomornya. Yang mendapatkan nomor 1 berarti mengerjakan soal nomor 1. Yang ini, 1 ini. Berarti judul dan isi teks. Paham? Nah ini, Mas, diperhatikan dulu omongan saya ya. Lembar kerja peserta didiknya diambil dibaca. Yang kalian mendapatkan nomor 1 dikerjakan nomor 1 saja. Paham? Kemudian yang mendapatkan nomor 2 dikerjakan yang nomor 2. Yang mendapatkan nomor 3 dikerjakan yang nomor 3. Yang mendapatkan nomor 4 dikerjakan nomor 4. Ayo saya beri waktu 5 menit, silahkan dikerjakan. Kurang? Gampang ya? Nah. Ada pertanyaan? Jadi sesuai nomor silakan bergabung dengan nomornya, boleh. Pindah tempat duduk boleh, misalnya nomor 1 bergabung dengan nomor 1 untuk menyelesaikan. Mau milih ini aja? Ya boleh. Nah, maksudnya seperti ini, jigsaw itu silang. Jadi misalnya yang mendapat nomor 1, satu kelas ini, yang mendapat nomor 1 bisa berkelompok jadi 1 meja. Yang mendapatkan nomor 2 bisa berkelompok menjadi 1 meja. Ya, begitu. Yang lainnya nanti setelah begitu, nanti kembali lagi ke kelompok yang 4 orang. Iya, gitu. Langsung. Yang 1 coba Mas, yang kelompok yang mendapatkan nomor 1 coba tunjuk jari. Langsung duduk di sebelah sini. Sebelah sini. Ayo Mbak Putri cantik di sini. Yang merasa bukan kelompok yang bukan 1 berarti pindah. Ayo. Berdiri semua, ayo berdiri. 1 di sini. Ini namanya tim ahli. Ya, tim ahli. Ya, ya, masuk. Ya, 3 di sini berarti. Sini 2. Sini 2. Ya, 2 enak itu soalnya sedikit aja nomor 2. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, nanti tak edit, kamu nyuting aja. Nanti tak edit, enggak apa-apa, kamu nyuting aja. Hah? Nanti kan, baik saya jelaskan. Mas gabung toh sini mepet.
Excel nomor berapa? 1. Oh ya sini. Iya 1 aja, 2. Ini sama ini. Ini sama ini. Nah, gitu aja gampang kan? Mas, duduk sini enggak apa-apa. Nanti ngadepnya ke belakang. Nah, daripada jengking-jengking ngono lho. Kemarin bangun tidur ya, sing ora bangun tidurnya pusing kok ya. Ya. Banyak. Ya bagi tugas berarti bagi tugas. Nah. Baik, silakan dibuka HP-nya. HP-nya nanti di zoom ya Mas. Pas buka link. Nabila wes sing diki. Nabila kamu buka link yang tak kirim nanti biar di zoom. Didekatkan ini. Saya mulai dari buka WA. Di zoom. Hah? Nah. Baik, Mas-mas dan Mbak-mbak ya. Ini silakan sambil buka HP-nya. Kita istilahnya nanti ya. Nanti tenang aja, nanti kan jamnya Bu Maaf. Ya, yes. Ya, sabar. Langsung pulang tuh, Bu. Baik. Nah, kalian bisa sambil lihat HP-nya, dibuka linknya di grup WA, link yang proposal. Jadi mengerjakannya itu link proposal dari ya. Enggak apa-apa kan pembagian kelompok. Enggak bisa tak putih ke gini ke situ tak, Bu. Enggak apa-apa. Perempuan enggak boleh deket-deket. Kakean protes tak potong kok, poinnya tak potong. Enggak bisa begitu. Kelihatan. Ya. Terus ini. Ya. Rizal ini bagus kayaknya nih. Ini kan kita berkelompok. Kamu ngadepnya sana Mas, di syuting kayak. Nah. Ya. Sebentar. Gimana? Sudah apa-apa nanti tak izin ke. Isi proposal itu begini. Iya. Terus alasannya niki Ini kan jenis proposal. Jadi kan ini proposalmu itu penelitian atau kegiatan. Udah itu aja, gampang. Alasannya karena berisi kegiatan apa. Nek penelitian ya penelitian apa kan gitu. Dijelaskan menurut pendapatmu. Lagi anim mbek Eva untuk iki. Ya enak berarti. Yang sistematik kan banyak sekali loh. Hah? Sudah. Makasih ya, Mbak. Saya sakit. Aku mundur tadi. Aslinya pagi tapi saya minta mundur. Panas bentar. Masih di rumah. Ya kan tak periksa dulu. Lihat kondisinya. Ini masih. Makasih. Ya. Sama semua kok satu bagus. Nah, baik saya jelaskan ya. Baik, karena banyak yang ini ya tanya ya, terima kasih. Kalau tidak paham tuh bagusnya untuk bertanya. Ini saya jelaskan. Jadi kalian tadi kan saya bagi kelompok 1 sampai 4. Kelompok 1 sampai 4 tadi itu namanya tim asal. Terus kemudian ini kan saya suruh pindah tempat duduk. Yang nomor 1 berkelompok dengan yang nomor 1. Yang nomor 2 berkelompok dengan nomor 2. 3 dengan nomor 3. 4 dengan nomor 4. Nah, ini namanya tim ahli. Nah, pada tim ahli ini kalian silakan mendiskusikan dan juga menganalisis, Mas, dan juga menganalisis sesuai nomornya ya. Yang nomor 1 berarti isi proposal. Yang nomor 2 berarti jenis proposal. Yang nomor 3 berarti sistematika. Sini sistematika lo ya, banyak lo. Jadi jangan main-main untuk waktunya ya. Dipergunakan yang sebaik-baiknya. Yang keempat sana kebahasaan. Nah, sistematika itu kan banyak Mas, bisa bagi tugas. Sistematika itu kan banyak. Ya, bisa bagi tugas. Nah, baik.
Karena ini perhatikan, karena ini tim ahli. Nanti kalau ini sudah selesai, nanti kalian itu perwakilan dari tim ahli akan kembali ke kelompok asal. Nah, dan mengisi LKPD-nya. Jadi LKPD di kelompok asal itu harus terisi penuh 1 sampai 4, paham? Nah, nanti setelah seperti itu, setelah kembali ke tim asal, akan Bu Maftuah berikan kuis. Ya. Jawabannya harus betul. Ya, paham ya? Nah, baik, silakan mulai mengerjakan dari sekarang. Saya beri waktu 7 menit. Nah, ada pertanyaan silakan diajukan. Ya. Ini maksudnya ngerjakan yang dapat nomor 1, ngerjakan nomor 1. Oh iya, kamu nomor 4. Ini kan 1, Mas. Ini 1, ini 2, ini 3. Ini 4. Yang ini 4. Nah, saya nomornya salah. Ini 4 kaidah kebahasaan. Di sini toh, teks proposalnya ya, teks proposalnya yang ya. Berdasarkan teks proposal yang sudah saya share di grup. Ya. Ada pertanyaan? Ini punya saya. Loh. Ada lagi kesulitan ya. Pulang seperti biasanya. Potong apa? Oh iya iya. Hah? Kerja gini tuh yang ini tuh apa yang nomor 2 ini? Enggak, yang ini aja. Hah, yang ini aja. Terus yang nomor 4 itu mana? Iya, itu saya salah, belum tak edit kok nomornya. Nomor 4 itu maksudnya kebahasaan ini. Ini nomor 4. Jadi yang nomor 4 itu yang positif juga. Ini banyak. Iya. Sistematika banyak lagi nih. Kelompok 1 berarti hanya yang 1 ini aja ya. Udah? Ya. Harus diisi semua. Nanti kembali ke kelompok asalnya loh Mas, diisi semua. Diisi semua. Diisi sama. Diisi semua. Makanya kelompok 1-nya harus diisi semua. Nanti kalau kembali ke kelompok asal harus bisa, harus sudah terisi semua. Udah. Gabung ini toh ke sini. Nabila, sistematika berarti ya ini ya. Sistematika sampai bawah. Dibagi tugas yang Raden nomor berapa? Hah? Sudah dibagi tugas sudah. Biar cepat selesai. Nah, ini aja nih. Anggaran dananya itu totalnya berapa gitu. Ya. Hah. Dibagi tugas ini ada berapa? Ini kan 4. 4 kan kebahasaan ini kan. Lah ini nyari 1 2 3 4 5 6 7. Lepas toh. 1 2 3 4 5. Kebahasaan, kaidah kebahasaannya. Ya, misalnya istilahnya ada apa saja. Enggak apa-apa nyari bantuan. Nih loh, pernyataan argumentatif itu pendapat. Pernyataan pendapat yang ada di proposal itu yang mana ditulis. Terus banyak istilah ilmiah. Istilah ilmiah itu proposalnya tentang apa? Lah ya dibaca. Proposalnya judulnya apa? Ini. Ya. Bawah Thomas Tum. Nah ini loh contoh tes proposal. Peringatan ulang tahun sekolah SMA Negeri 3 Tahuna. Berarti itu tentang peringatan HUT. Nah, HUT sekolahnya SMA Tahuna. Nah di sini karena peringatan HUT itu ada istilah ilmiahnya tidak dicari. Misalnya istilah ilmiah itu ya seperti kalau ada
kesehatan itu ya ada COVID, vaksin, itu namanya istilah ilmiah. Kalau tidak ada ya ditulis tidak ada. Paham? Nah, kesehatan berarti istilah tentang kesehatan itu apa aja. Istilah pendidikan, pendidikan apa aja. Kalau di situ peringatan hari ulang tahun, kira-kira istilahnya hari ulang tahun itu apa saja di situ. Paham? Misalnya seperti HUT, RI atau apa. Terus kemudian kata-kata definisi itu misalnya seperti adalah, merupakan. Nah, itu ditulis di situ. Kemudian kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan, Mbak, kata kerja tindakan itu misalnya diambil, diikat gitu. Mengikat. Kata kerja tindakan. Memukul, ya kan? Mengangkat, menutup, menyiarkan. Itu namanya kata kerja tindakan. Sudah menggunakan kata sifat keakanan, misalnya pelaksanaan ini akan dilaksanakan akan. Kalau ada kata akan, ya. Terus ada kata bermakna denotatif. Nah, denotatif gampang makna sebenarnya. Misalnya kayak kalimat fakta itu bisa masuk ke makna denotatif. Nah, itu ditulis itu aja, dicari di situ, ya. Ya. Dicari, dibagi tugas biar cepat selesai, ya. Lah ini kan ada berapa? Kan bisa dibagi toh? 7 dibagi satu-satu. Kayak golek nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 6. Ya ini nyari nomor berapa kan gitu. Bukan ini Mas. Kamu itu timnya ini. Dicari halaman yang belakang ini ya. Akan dilaksanakan. Ya, akan dilaksanakan ini. Terus ini kamu gabung ke sini. Gabung lah ya ini sudah tak kasih. Lah kamu kan duduknya mana? Berubah. Sini duduk. Ditulis pokoknya kamu ikut nulis di sini. Ya. Ikut nulis. Dikumpulkan semua, ya. Nih. Ditulis di sini. Sini, Marshall. Ya. Susunan kepanitiaan kan banyak, Bu. Nah, susunan kepanitiaan di situ misalnya ada berapa jumlah panitia gitu aja. Jumlah panitiaan di situ ada berapa? Misalnya seperti itu. Terus anggaran dana tuh jumlahnya total berapa? Ya. Ada lagi pertanyaan? Mohon, ya. Kan yang sini nggak kelihatan toh, nggak kedengaran toh. Tapi kalau saya ngambil yang lain kan nggak kedengaran. Iya. Kalau bicara tadi ya. Yang kedengaran suara saya. Ya, enggak apa-apa. Lah cuman kalau misalnya ini mau biar suaranya masuk gimana caranya? Lah nanti saya nggak kedengaran. Bingungnya itu. Ya kan itu namanya keberuntungan, tergantung. Ada lagi yang tanya? Akan nggak ada ya, tulisi nggak ada. Ya ini kegiatan akan dilaksanakan ada nggak? Akan dilaksanakan ada ya ada berarti. Berarti akan dilaksanakan. Iya, gitu. Ada lagi pertanyaan? Mungkin malah dulu. Ini kan mungkin kan diskusi mulai yang kelompok tadi. Tadi kan kayak ngisi apa yang sudah dikelompokkan. Kan beda nanti. Ya harus sama. Maksudnya begini, ini kan semua kelompok 2. Kelompok 2 ini isinya harus sama, harus serempak. Ya, tapi ketika nanti si kelompok 1 ini nanti kan kembali ke awal. Kan 1, 2, 3, 4 tadi kan Yore ini tetap beda, ini sama ini kan beda. nanti kelompok 1 nanti isi di sini beda. Ya, kan maksudnya kelompok 1 itu kan isinya di sini. Jadi misalnya tadi kamu pasangan kamu yang nomor 1, nanti harus bertanggung jawab ngisi yang nomor 1. Berarti nanti ketika kembali lagi beda itu nggak
apa-apa. Memang beda ngoten. Memang beda. Jadi 1 sampai 4 kelompoknya isinya ya 1 sampai 4 itu jawaban. Kan gitu. Benten-benten tuh. Nah, kan soalnya beda masalahnya. Nah, itu nanti kan setelah kembali dari tim ahli ke kelompok asal itu tanggung jawabnya tuh aslinya presentasi di masing-masing kelompok. Berarti ini nanti maju presentasi sesuai kelompok. Presentasinya di kelompoknya. Di kelompoknya setelah itu nanti tesnya itu saya beri kuis. Nah, kuisnya itu jawabannya harus benar gitu. Contohnya Kuis kayak kuis game. Nanti lewat HP. Saya beri 5 soal aja nanti. Sudah? Nuwun pangapunten Pak, belum direkam gimmicknya. Nggih. Niki ternyata belum direkam, Pak. Nggih. Nggih, Pak, ngapunten. Nggih. Ini malah tadi lupa belum direkam, Pak. Nggih, ngapunten. Nggih, Pak. Ini, nggih, masih saya lanjutkan dulu nggih, Pak. Ya. Ya. Gimana? Ya ini nomor 1 kan? Udah gitu doang, Bu. Nah, ini harus sama isinya. Sebentar tuh di bawah. Nanti kan itu harus terisi penuh sesuai kelompoknya kan gitu. Ya, kelompoknya nanti masing-masing kan terus kembali ke kelompok asal, tim asal. Sudah selesai? Sudah ya? Sudah? Sudah? Baik, silakan karena waktunya sudah habis ya. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Sebentar. Kelompoknya masing-masing. Ini kalau beda kan sini kan sendiri. Iya. Terus bagi kan hasil. Nanti kan aslinya disambung kan gitu. Oke, lanjut. Sudah, baik. Sekarang satu kelompok ini harus punya catatan yang penuh. Isinya satu kelompok ini harus diisi penuh. Dari awal sampai akhir. Paham? Nah, jadi silakan. Ini masih ya? Jadi silakan, ini sudah kembali ke tim asal. Kalian harus berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Jadi yang tadi nomor 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu bertanggung jawab memberitahu teman yang lainnya. Paham? Jadi satu kelompok itu harus ada satu LKPD yang isinya penuh dari awal sampai akhir. Iya, jadi komplit. Iya, kan memang nggak sama. Ya, jadi komplit. Nah, berarti udah bukan 1, 2, 3, 4. iya 1, 2, 3, 4. Yang tadi nomor 2 siapa? Nomor 2 siapa? Nah. Nomor 3. Nomor 3 siapa? Ya, iki tanggung jawab iki berarti. Ki sing nomor 3 tanggung jawab iki soalnya 3 yang paling banyak.
Yang harus 3 itu harus sudah diisi, yang nyalin kan punyamu disalin, ini disalin. Yang 3 ndak usah harusnya. Ki gebuki bareng-bareng. Iya. 1 LKPD penuh. 1 LKPD penuh. Hah? Iya. Lah makanya tadi harus isi semua. Wis neni iki. Satu kelompok itu harus LKPD-nya harus terisi penuh. Ini langsung Kan 1 2 3 4. Saya nomor 2 nanti mau. Kamu nomor berapa? Nomor 3 siapa? Nomor 3 siapa? Jadi satu kelompok 1 2 3 4 tuh harus punya LKPD yang terisi penuh 1 sampai terakhir. Ya. Nah, silakan. Tanggung jawab tim ahli adalah menjelaskan ke kelompoknya. Sudah? Kenapa? Iya, itu dapat dari mana? YouTube Lihat, dari mana nyarinya? dari apa itu nama apa Oh, nyarinya di situ tadi. Soalnya enggak apa-apa. Soalnya saya punya YouTube tuh 2. 1 asli YouTube saya. Dan satunya itu. Kalau YouTube saya yang lain itu tak setting. Biar gampang dicari. Nah, itu kan enggak tak setting soalnya. Sudah? Ya. Ya. Bukan satu meja. Satu kelompok ini harus punya 1 LKPD yang terisi penuh sampai akhir, awal sampai akhir. Jadi satu kelompok cuma 1 kertas saja. 4 ini cuma 1 kertas. Ya. Nah, yang tadi yang paling banyak itu kan yang sistematika, Mas. Nah, itu mana tulisanmu? Diminta tinggal ini yang disalin. Kalau sistematika kan banyak. Gitu loh. Paham? Lah kan masing-masing delegasinya ada. Tanggung jawabnya, delegasi yang tanggung jawab. Tadi kamu tim ahli nomor berapa? 3 kan sistematika, kamu tanggung jawab ngisi. Yang keempat, tanggung jawab ngisi nomor 4. Ya. Ya. Ya, berarti kelompoknya namanya siapa aja? Semua full. Yang tadi disalin di sini. Sudah? Sudah?
yang 15 menit, yang full ada. Nah, cuman kan tidak boleh diedit, yang bawahnya itu yang editan. Sudah selesai? Sudah selesai? Ya enggak apa-apa. Operator. Tapi kalau ikut malah nggak dapat kelompok malahan. Anjir. Sudah? Sudah? Sudah, Mas? Anda masih di sana? Ya. Mau ki minta dhewe apa bukan ning HP, Bu? Kan di HP, nggak boleh sembarangan. Tapi nah ini kan nganu toh, kamu tadi kan jenis proposalnya apa? Proposal yang kamu baca tadi toh, jenisnya apa? Alasannya apa? Nah, alasannya kan bisa disimpulkan sendiri memang. Misalnya yang kamu baca tadi tentang apa? HUT kan, HUT sekolahan, hari ulang tahun sekolahan. Nah itu alasannya itu harus berkaitan. Panik ki. Oh. Ya. Tulis nama satu kelompok. Satu kelompok, 1, 2, 3, 4. Sudah atau belum? Kita syuting kok ya turu toh Mas. Sudah? Kelompok sana sudah? Sana sudah? Sini sudah? Sudah? Anim? Putri sudah? Satu kelompok 1. Nabila sudah? Nabila itu sama sana ya? Lah kamu tadi dapat nomor berapa? Nomor 3, lah nomor 4 tanya yang nomor 4. Sopo? Ada Bu di sana, Bu. Belum jadi semua. Kan tadi kan pasangan kelompokmu siapa? 1, 2, 3, 4. Harus itu tanggung jawabnya sana. Harus itu tanggung jawab kelompok tim asal. Anim sudah? Baik, ayo silakan LKPD-nya dikumpulkan. Silakan dikumpulkan sini. Sudah selesai, silakan dikumpulkan. Lanjut, Mas. 4 ngumpulin 1. 4 orang ngumpulin 1. 4 orang ngumpulin 1. Kelompok 1, 2, 3, 4 itu toh ngumpulin 1. Ya. Tapi kertasnya nanti tetap dikumpulkan semua. Kertasnya tetap dikumpulkan semua yang saya nilai per kelompoknya.
Gambarnya di mana? Sudah? Mas, tolong Mas, dikumpulkan Mas kertas-kertas yang tidak nama kelompok tuh, diambil kamu. Ya sudah, terima kasih. Ayo kelompoknya Excel sudah, yang lain mana? Sini. Baru berapa Bu yang masih Excel? Ini juga enggak. Loh, radiusi piye to? Enggak boleh, wis bawa sini kumpulkan. Ayo cepet. Enggak. Istirahat. Istirahat, enggak boleh pulang. Ya. Ayo dikumpulkan. Hah? Itu satu tok. Ini sak beres tok. Cepat wis, ora apa-apa dikumpulke. Ini Bu. Kan kalau Dikumpulkan ya. ini tulisin nama Bu. Ya. Sebentar, sini. Excel. Baik. Ini nanti setelah perekaman saya selesai, nanti kan istirahat dulu. Lah itu dikerjakan. Ya. Yo masuk toh, baru istirahat masuk lagi. Lah pulangnya kan jam 1, enggak boleh lebih. Enggak boleh kurang jam 1. Ya, Baik. Masih belum selesai. Ya enggak apa-apa. Saya takut kalau Ada yang kepotong. Ya, betul. Nek kemarin Diko itu toh, kan Diko kelas 4. Tak suruh ngerekam. Dia itu nganu. Kadang-kadang dipotong. Lah itu kadang pas penting saya kepotong memang. Pas penting kepotong. Tak potongnya sendiri bisa kok. Biasanya cepet, iki anu rada suwe kok. Bisa. Ayo, sudah Excel tadi mana? Ayo kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, sini sudah, ayo. Ya sudah banyak, enggak apa-apa. Top. Ada yang kurang sedikit, enggak apa-apa. Kurang sedikit, enggak apa-apa. Nama kelompoknya? Ya maksudnya namanya, misalnya 4 orang, Putri, Eva, siapa. Sudah, mana? Musik belum. Yo. Sebentar, nanti kan habis ini tak kasih kuis.
lewat HP. Lah nanti kamu shoot juga ya. Pas mereka buka kuis di HP. Iki mau kan untuk Bu 1 2 3 4, dan 3 4. Jadi niku napa yang di sini tuh langsung jadi gini. Aslinya nganu, yang tadi pas tak bagi. Ini kamu berapa? 4. Berarti sama yang itu aslinya. Kalau ini yang aktif mau yang gabung ini ya sudah apa-apa. Kon golek dhewe. Ayo mana? Kalau mau apik men to, Mas. Mana? Sini. Ini kertasnya yang tidak ada nama kelompok tetap dikumpulkan ya. Yo, sini dikumpulkan. Ya, makasih ya. Sudah? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sini. kurang banyak apa dikit? Sini, Mas. Mana? Kurang banyak apa dikit? Sudah apa-apa, tulisin namanya yang mengerjakan siapa? Tulisin nama sudah? Ya. Nama kelompoknya sudah? Sini, Mas. Kakinya. Deh, jangan main-main. Kasihan. Sudah belum? Ini sini, bawa sini. Ayo. Sudah belum? Ayo Zaki, mana? Lah iki udah burung, ayo ya cepetan. Ayo yang masih belum sini dikumpulkan. Sudah belum sini? Nih. Sing boten Kang Ibu. Ya enggak apa-apa, tetap dikumpulkan. Pusing aku nek lomban wong lanang iki. Yes, enak ya. Sing gawe rame pelajaran buang waktu atau engko tenan, tak kurangi nilainya. Wis. Wong gek praktek. Tak upload ning YouTube juga kaya ngono. Di HP-ne Mas. Kayak kesek. Lah siapa yang bawa gurune HP-ne ndi HP-ne? Yo engko tak laporkene Bu Titik. Yang tidak mau mengembalikan nanti tak laporkan Bu Titik loh. Satu kelas. Sudah. Lah kok pindah? Pindah rale barbar, Mas. Ayo Zaki, tadi ngomong wae dolanan HP. Lah ya dari tadi ngapain?
Marake sing liyane ra iso istirahat lho kuwi. Lungguhmu ning ndi? Lungguh sik. Tolong kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Baik, waktu diskusi kelompoknya sudah selesai, Mas. Tolong diperhatikan, saya tak berbicara dulu. Ya, enggak apa. Kembali ke tempat duduknya. Baik, waktu mengerjakan lembar kerjanya, tugasnya tadi sudah selesai, diskusi kelompoknya sudah habis waktunya. Sekarang adalah menguji tadi pemahaman kelompoknya. Bu Maftuah akan memberikan kuis atau game show ya. Kuis atau game show dari Wordwall, dari aplikasi Wordwall ya, melalui web. Linknya atau URL-nya atau tautannya sudah saya bagi di grup WA ya. Silakan HP-nya dibuka untuk membuka link game kuisnya. Silakan HP-nya dibuka masing-masing untuk membuka kuisnya. Nanti yang tidak mengerjakan kuis berarti tidak dapat nilai. Ayo. Link Wordwall. Kan ada 2. Ya. Masukkan nama lengkapnya. Gantian dengan temannya. Nah, ini di syuting, Eva di syuting sini, di meja. HP-nya kan diakses, Wordwall-nya ya ini. Siapa ini ya? Namanya dimasukkan. Ayo Mas, yang tidak mengerjakan kuisnya tidak akan mendapatkan nilai. Mulai ya. Namanya sudah. Ayo kuisnya dikerjakan. Ya. Wordwall, ya. Wordwall net. Kuisnya dikerjakan. Kayaknya itu saya pasang apa enggak ya? Kayak enggak. Kamu mengerjakan kuis juga biar dapat nilai. Kuisnya dikerjakan. Kuisnya dikerjakan. Ojo domblong wae. Hah? Kenapa? Iya. Nah, mulai. Nama, ya. Namanya diisi, ya. Kenapa gereng-gereng? Kenapa kelas Bu? Ya toh Bu. Kayaknya tak setting itu banyak lah itu udah dibaca toh. Di pause bisa enggak? Di pause. Ini baleni meleh. Sudah toh? Sudah? Enggak apa-apa. Yang penting di syuting. Di syuting mereka buka itu. Nah, buka itu di syuting. Kamu Mas. Hah? Ya enggak apa-apa. Ya. Nemu dompet. Oh iya, paling kelasnya. Siapa mau? Pojok sini Mas. Oh iya, makasih ya. Siapa namamu? Hah? Makasih ya Mas. Sampaikan. Hah? Yang Wordwall terakhir. Bukan. Oh, cilik mentok. Wordwall net. Iki soto kan kono to Mas.
Udah selesai udah. Nanti namanya terekam. Namamu udah masuk kan? Ya. Aduh kok foto. Ya. Tak syuting ki lho, Mas. Yo kakine aja naik ngono to. Balane lawi dibar kese. Iki soal Mas, soal ki lho game kuis. Dipilih to iki dipilih iki, Bu. Nah, nih. Kan ada bonusnya. Ya, sudah. Tadi namamu sudah diketikkan, ya nanti otomatis akan masuk. Nanti otomatis masuk. Ya mulai ketikkan nama lengkapmu. Ketikkan nama lengkapmu mulai. Web saya, ya. Ya 1 kali. Nah, itu belum tak blokir. Nanti yang tak pakai yang pertama berarti. Lah kok sidik men? Ada soal kayak gini. Ada. Lo tadi kan proposalnya nggak dibaca berarti. Tadi proposal di WA. Mulai. Ya. Kalau udah sekali nggak wajib yang Sudah sekali aja. Tadi udah sekali selesai. 5 soal. Udah. mulai ulang ya. Hah? Mulai lagi dah apa kalau ternyata poinnya memuaskan ya. Ya nanti akan saya cek kembali di web saya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik silakan kembali ke tempat duduknya lagi Mas yang belum kembali sini. Ya. Ya. Kembali ke duduknya lagi ya. Sudah, bagaimana dengan kuisnya? Menyenangkan tidak? Kuisnya itu sesuai dengan teks yang tadi. Baik. Mas, sebelum ini Mas. Sebelum. Nah. Baik, kita tadi sudah mempelajari apa saja? Ya, betul Nabila. Kita sudah mempelajari teks proposal. Apa saja tadi yang kita pelajari? Struktur, betul. Eva, betul. Isi proposal, Anim. Iya, kebahasaan, betul. Tujuan, betul. Sistematika, betul. Namanya siapa? Yang ini belum dapat poin. Nomor berapa absenmu? Nomor 4. Alvin. Terus? Hah? Nomor 3 Samsul Muarifin. Ya. Baik sudah. HP-nya silakan disimpan dulu. HP-nya disimpan karena kita sudah selesai mengerjakan kuis, ya kan? Nanti daftar nilainya akan saya masukkan ke daftar presensi Bu Mautuha. Daftar nilai ya. Selanjutnya apa yang paling disukai pada pembelajaran hari ini? Kuis. Ya, ada lagi. Asik ya? Iya. Jadi kalau kelompoknya senang. Jadi kalau belajar dengan menggunakan teknologi kira-kira menyenangkan tidak? Menyenangkan, tidak. Yang artinya menyenangkan dan tidak, iya. Sebagian ada yang menyenangkan, ada yang tidak. Nah, berikutnya. Selanjutnya. Lanjut, ini sudah.
Nah, baik tadi ya. Ya enggak apa-apa. Ya, gimmicknya kalau sudah lebih dari 1,5 jam mati sendiri. Karena nggak premium. Iya, nggak premium. Harus berbayar. Selanjutnya, tugas evaluasi di sini. Untuk evaluasinya tadi kita sudah mengerjakan game show atau kuisnya. Nanti setelah ini tugas untuk kerjakan di rumah juga saya berikan kuis untuk memperbaiki nilai-nilai tadi yang kurang. Paham ya? Nah, baik. Untuk tugas minggu depan, silakan kalian persiapkan kegiatan yang berkaitan dengan penulisan proposal. Jadi kalian akan menulis proposal dengan tema apa? Kegiatan apa? Paham ya? Iya. Berkaitan tugas minggu depan ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut. Iya. Baik, terima kasih semuanya sudah baik. Aplaus untuk kita semua. Duduk dulu, duduk. Baik, apalagi yang belum ya. Sudah? Baik. Excel dipimpin berdoa. Doanya. Iya, sekarang. Terima kasih, semoga pertemuan hari ini dapat memberikan manfaat. Mas duduk dulu. Dapat memberikan manfaat untuk kita semua ya. Jadi manfaatnya mempelajari proposal supaya kelak ketika kita menjadi pemimpin atau mungkin punya perusahaan, itu harus bisa membuat yang namanya proposal. Baik, semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Terima kasih, selamat siang, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah.